Sosiologi ekonomi merupakan sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi dan juga sebaliknya bagaimana ekonomi mempengaruhi masyarakat. Dari gambar di atas, masyarakat merupakan suatu realitas yang di dalamnya terjadi proses interaksi sosial dan terdapat pola interaksi sosial. Hubungan antara ekonomi dan masyarakat termasuk di dalamnya ada proses dan pola interaksi yang bersifat saling mempengaruhi atau pengaruh timbal balik. Adapun pengertian sosiologi ekonomi menurut beberapa ahli diantaranya yaitu yang pertama menurut Max Weber. Jadi menurut Max Weber ini sosiologi ekonomi adalah disiplin ilmu pengetahuan yang memfokuskan diri dalam tindakan ekonomi dalam ruang lingkup dimensi sosialnya, sehingga kajian yang dilakukan dalam studi ekonomi Islam ini adalah hubungan manusia dan kekuasaan. Selanjutnya adalah menurut Damsar. Sosiologi ekonomi menurut Damsar adalah studi ilmu ekonomi pengetahuan yang dilakukan untuk mengkaji cara masyarakat baik secara individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Definisi ini merujuk pada kenyataan bahwa kehidupan manusia tidak terlepas dari yang namanya kebutuhan. Selanjutnya yaitu menurut Dadang Supardan. Jadi menurut Dadang Supardan ini, sosiologi ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang memberikan penjelasan mengenai cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukannya. Nah, dari beberapa pengertian sosiologi ekonomi menurut beberapa ahli maupun secara umum, kami dapat menyimpulkan bahwa sosiologi ekonomi merupakan suatu pembelajaran yang terkait dengan tata cara individual maupun kelompok dalam memenuhi berbagai kebutuhan demi kesejahteraannya. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup sosiologi ekonomi. Yang pertama yaitu ekonomi sebagai subsistem masyarakat. Nah, di mana di sini di dalam kehidupan masyarakat sebagai satu sistem, maka bidang ekonomi hanya sebagai salah satu bagian atau subsistem saja. Kemudian di sini terdapat pula faktor-faktor perkembangan ekonomi yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kebudayaan, yang kedua yaitu kelompok solidaritas, yang ketiga yaitu stratifikasi sosial. Selanjutnya poin yang kedua yaitu ekonomi sebagai disiplin ilmu. Nah, di mana di sini munculnya ekonomi sebagai disiplin ilmu dapat dilihat dari fenomena ekonomi sebagai suatu gejala bagaimana cara orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka yang diawali oleh proses produksi, konsumsi, dan pertukaran. Yang ketiga itu proses produksi. Dalam sebuah proses produksi, rumah tangga produksi atau organisasi produksi dan rumah tangga konsumen dilibatkan. Proses produksi membutuhkan perangkat teknis yaitu faktor-faktor produksi. Secara lebih spesifik adalah faktor modal seperti mesin-mesin pabrik dan sumber daya alam sebagai bahan baku. Nah, untuk melangsungkan proses itu diperlukan tenaga kerja yang juga menjadi faktor produksi. Dalam sebuah proses produksi diperlukan pula peranan okupasi untuk memungkinkan produksi barang dan jasa oleh rumah tangga produksi atau organisasi produksi. Terdapat 2 macam organisasi produksi yaitu organisasi formal dan informal. Proses produksi ini dalam pandangan sosiologi ternyata memiliki peran yang cukup vital dan rangka mempertahankan eksistensi atau keberadaan sebuah masyarakat. Nah, proses produksi dilihat sebagai institusi ekonomi berperan untuk mengadakan kebutuhan-kebutuhan ekonomis sebuah masyarakat. Oleh karena itu, proses produksi tidak hanya dilihat dari segi ekonomis, tetapi juga sosiologis yang mempunyai peran subsisten dalam sebuah struktur masyarakat. Nah, yang keempat yaitu proses distribusi atau tukar-menukar. Dengan mempelajari ciri-ciri pasar yang di dalamnya terdapat tukar-menukar dan menjadi ajang pertemuan antara produsen dan konsumen,
kita dapat menilai apakah kepentingan ekonomis dapat dijembatani dengan kepentingan sosiologis. Akan lebih menguntungkan apabila keduanya dapat dijembatani sehingga kelanggengan masyarakat dapat dipertahankan. Nah, dalam proses pertukaran atau distribusi ini terlihat proses relasi antara rumah tangga produksi dan rumah tangga konsumsi. Sebenarnya bukan dalam hal distribusi barang hasil produksi saja proses ini terlihat, tetapi ketika rumah tangga konsumsi menyediakan faktor-faktor produksi pun proses ini sudah terlihat, yaitu distribusi faktor-faktor produksi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Dengan mencermati proses distribusi, kita dapat melihat secara sosiologis bagaimana kegiatan masyarakat berkegiatan dalam bidang ekonomi. Dalam proses inilah yang merupakan relasi antara permintaan dan penawaran. Kita semakin melihat manusia sebagai makhluk ekonomis dan juga makhluk sosial. 5. Jenis perubahan sosial. Setiap masyarakat mempunyai kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan, namun ciri penting dalam kehidupan manusia adalah tingkat perubahan yang dialaminya. Dalam mengamati perubahan sosial, ekonomi, politik, para teoritis menggunakan berbagai label dan kategori teoritis yang berbeda untuk menggambarkan ciri-ciri dan struktur masyarakat lama yang telah runtuh dan tatanan masyarakat baru yang sedang dibentuk. Thones menggunakan istilah dimensional dan Gesellschaft. Durkheim menggunakan soliditas mekanik dan organik. Comte menganalisis dengan menggunakan 3 tahap. Yang pertama teologi, metafisik, dan positif. 6. Sumber daya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijakan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Dengan semakin canggihnya teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam, teknologi harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kestabilan dan pelestarian lingkungan hidup sehingga teknologi nantinya tidak menjadi masalah baru dan berat di dalam pengelolaan lingkungan hidup.